Ci, aku mau nge-gym, tapi nggak mau ya kotak-kotak katanya gitu. Nah, coba tolong dijelaskan. Terus ya jawabannya sih simpel ya. Ini saya aja yang udah latihan bertahun-tahunnya disiksa setengah mati ya, mau Iyalah. kayak gitu juga susah. Ini buat yang nonton ya. Halo Sobat Urban, kembali lagi dengan saya Bob dan partner saya Yohan. Hari ini kita kedatangan bintang tamu. Ini salah satu trainer di Urban Gym di Bandung. Seorang ibu beranak 2 yang bukan. enggak ya. Tapi bisa bikin para ABG insecure kalau ngelihat ya nih. Ini dia Ini ABG ya. Salah Lina dia. Thomas. Betul ya? Nama lengkapnya siapa sih, Ci? Iya. Lina Thomas. Iya, betul. Ya, Ci, coba perkenalkan diri dulu Yong, Ci. Selain kesibukan sehari-harinya apa aja sih? Saya dengar sih katanya banyak ngajar kelas juga selain trainer gym gitu. Jadi tadinya tuh saya instruktur RPM atau spinning, kelas sepeda lah, indoor cycling gitu. Sebelum jadi trainer. Itu awal langsung gitu. Dulu awal di dunia olahraganya gitu. Iya. Langsung jadi trainer. Enggak sih, sebenarnya sebelumnya lebih aktif di sepeda outdoor. Jadi sebelum hype kayak sekarang nih. Jadi sebelumnya justru goeser ya. Iya. Goeser. Makanya pahanya ditutup. Nanti diangkat aja gitu. Agak ini ya, kuli gitu. Habis gitu dilatih terus lagi ya. Nanti mungkin bisa dibantu diedit sedikit-sedikit. Iya. Sampingnya. Aduh, ini bantalnya kurang besar. Ada yang gede bin bag. Iya. Ini sengaja nih bantalnya buat nutupin. Malu soalnya. Terus gimana? Terus karena hobi-hobi sepedahan dulu, sepeda outdoor dulu kan, rajin sepedahan. Lama-lama udah kelamaan, bosan juga sih. Lalu Akhirnya ada temen nawarin buat ikutan training ngajar kelas indoor. Oh, jadi Ya sebelumnya udah. di training dulu untuk jadi Iya. trainer ya, untuk jadi ngajar kelas Iya. indoor gitu. Karena oke. harus sertifikat juga kan. Jadi Oh, certified trainer untuk Sertifikat ngajar kelas gitu. Iya. Oke. Itu udah berjalan berapa lama? Berarti masih sampai sekarang ya? Masih Dulu berapa lama? Berarti 2007. 3 tahun lebih ya. Oh, 3 udah 3 tahun lalu ya. lumayan. 3 tahun berjalan terus langsung juga ikut jadi PT atau gimana sih ceritanya? Enggak, jadi waktu itu memang fokusnya karena pertama kali memang sukanya cuma sepedaan doang. Jadi tadinya tuh memang pengennya jadi instruktur aja sih. Oke. Instruktur kelas sepeda doang. Nggak berniat jadi PT juga, nggak kepikiran gitu. juga. Itu ditawarin orangnya pasti ya. Itu ceritanya bisa jadi PT di Urban itu gimana? Nyasar. Ke Urban juga pertama naik sepeda loh dulu. Oh, dulu pas pertama itu sepedahan. Luar biasa Iya bener kan Bang pas Bugar. sepeda nggak sengaja mampir ke Urban sambil lihat-lihat. Jadi bukan emang diajak temen untuk join di Urban gitu enggak? Enggak. Oh gitu ceritanya. Jadi pas ke Urban memang nggak sengaja lagi naik sepeda, lagi mau ke Dago Atas tuh, mampirlah ke Urban, nyasar. Terus jadi member dulu ya waktu Enggak, itu ya? tadinya mau melamar jadi instruktur. Oh gitu. Instruktur kelas sepeda, tapi nggak ada sepedanya. Tapi nggak ada sepedanya, nggak ada kelas Iya. spinning gitu di situ Nggak ya. ada, kan nanya waktu itu, Mbak di sini ada kelas spinning nggak? Oh nggak ada. Oh ya udahlah pulang lagi. Coba ditanyain sama yang punyanya nih, kenapa nggak ada? Kenapa ya? Jadi topiknya mending kita rubah aja ya. Flashback dulu mungkin ya. Kalau boleh tahu, Cilina tuh kan terlihat awet muda nih. Mungkin bisa diceritakan sebenarnya Emang masih muda. umur berapa sih gitu sekarang tuh? Kalau kita kan kelihatan jauh lebih tua. Bukan lebih tua, lebih dewasa Lebih mungkin, dewasa. Bang. Kita lebih Oh matang. gitu ya. Tuh, gimana sih? Jadi sebenarnya sekarang tuh umur berapa, tahun kelahiran berapa mungkin? Tahun ini berarti 37 ya. 37? Anaknya Nggak 2.
Anaknya 2, umur 10 sama 7. Oke. 37 tahun ya. 37 tahun loh kayak begini. Haha. Kayak gimana? Jadi sebelum jadi certified trainer, mungkin berarti dulu full time ibu rumah tangga gitu berarti ya? Bisa dibilang gitu ya. Karena kan pas lagi awal-awal punya anak juga kan nggak bisa kemana-mana, otomatis Ngasuh jadi aja gitu ya hidupnya. Full time ya. Terus sekarang kalau nggak salah kan mungkin ada yang bisa follow IG-nya gitu ya di Lina Thomas itu juga. Sekarang profesinya juga mungkin jadi apa? Selegram atau ya. fitness influencer kali ya, mungkin yang yang mungkin mengasih tips-tips diet, cara makan, atau mungkin ada cara latihan gitu ya. Itu mulainya gimana sih gitu sampai bisa jadi fitness influencer, atau itu tuh mulainya apa sengaja atau iseng-iseng aja terus lama-lama dengan followers semakin banyak mungkin bisa ada endorsan atau gimana gitu sejarahnya. Siapa tahu mungkin ada sobat-sobat urban juga yang cita-citanya saya pengen jadi fitness influencer atau selegram mengikuti jejak Cilina gitu. Pertamanya sih kayaknya dari nggak sengaja kali ya. Lebih tepatnya nggak sengaja sih. Pertama followersnya naik itu sesudah ikut pertandingan. Pertandingan yang pertama tuh tahun 2019 ya, berarti sebelum pandemi. Pas body contest itu body contest acaranya. Jadi dulu pernah ikut pertandingan juga ya? Pernah. Nggak sengaja juga. Kenapa begitu banyak ketidaksengajaan ya? Tidak sengaja tapi kayak gini. Maksudnya kan apa yang memotivasi kok masih mau ikut pertandingan? Atau mungkin misalnya kan ada juga yang saya mah latihannya cuma latihan-latihan aja, tapi kan kalau ini bisa mau naik ke jenjang karir, kenapa nggak mau ikut pertandingan? Atau apa ada masukan atau positif atau negatif yang ngapain sih udah umur segitu ikut-ikut tanding gitu kan, juga mungkin ada omongan orang yang seperti itu. Maksudnya gitu. nggak tahu diri gitu. Itu tuh emang tujuannya emang pengen ikut gitu atau gimana sih pas waktu? Enggak, jadi kan waktu itu memang di saat memang udah kebanyakan kardio juga ya, karena ngajarnya memang kelas sepeda kan, tadi saya cerita tadi. Sampai satu titik tuh ya ada jenuhnya juga. Terus di satu sisi kalau kita kebanyakan kardio juga ya kurus sih bener sih. Maksudnya tapi bener-bener kurus aja gitu ya? Nah, kurusnya kurus lurus. Jadi bener-bener lurus. Ya. Gitu. Terus nge-gym kan? Jadi pengen cobain deh latihan di urban aja gitu. Pertamanya sih nggak niat ikut pertandingan atau apa gitu sih, enggak sih. Karena tadinya memang benar cuman latihan-latihan doang. Tapi seiring berjalan waktu itu ditawarin ya sama salah satu trainer di urban juga. Ci, coba kenapa nggak ikut lomba aja, cobain aja gitu. Nggak takut tuh ya pasti awalnya belum tahu kan. Terus nggak, umur berapa? Kayaknya kalau dibayangkan kan ikut pertandingan, aduh yang muda-muda aja deh gitu. Iya. Ini kalau kita kan udahlah latihan-latihan aja, biasa aja. Tapi karena lama-lama apa ya, mungkin penasaran juga kali ya. Penasaran juga, pengen tahu. Jadi gak sengaja juga ada waktu tahun 2019 pas ada acara itu ikut karena pengen nemenin salah satu member kan gitu. Jadi badan gak siap pun udah tanggung daripada cuma nonton doang ya. Udah kagok malu gitu. Jadi langsung aja diberanikan diri untuk ikut ya. Ikut. Itu setelah ikut gimana perasaannya? Maksudnya semenakutkan pas di awal, kan awal nolak tuh. Nggak mau nih ngapain gitu. Tapi pas udah ikut gimana? Kan biasa pertama malu-malu, lama-lama malu-maluin. Dan udah di panggung loh, enak nih katanya. Jadi nggak pengen turun gitu panggung ya. Langsung nanya kapan lagi nih? Nggak gitu juga. Gimana? Apa ya, kayak challenge aja kali ya. Lebih tepatnya kayak challenge buat diri sendiri aja sih. Maksudnya kita udah latihan
kayak gini nih, udah dalam berapa jangka waktu, hasilnya bisa sejauh apa sih gitu, bisa betul. sebagus apa sih Ya, gitu. ya. Jadi tolak ukurnya sebenarnya pas ikut pertandingan juga bukan pengen, mana ada gitu kan orang yang tiba-tiba ikut tiba-tiba pengen jadi juara satu gitu ya, nggak gitu juga. Tapi pas waktu itu lumayan ya, kalau nggak salah 10 besar ya nggak? Enggak, pertama ikut sih enggak. Yang pertama kali itu enggak ya? Enggak. Oh, ya enggak ya. Jadi Ya. pas lagi itu cuman pengen challenge diri sendiri aja, lebih tepat ya. Jadi yang pas pertama memang hasilnya belum maksimal kali ya, tapi yang penting sudah ada keberanian untuk turun panggung dulu. Panggungnya. Berani malu, Nah, gimana? Kok ngeliatnya gitu banget sih kesini? berani malu, Bob. Ya, saya harus berani. Nanti saya berani. Oke. Terus sekarang kesibukannya itu di Urban Gym sebagai PT. Berapa orang sih ininya, membernya? Terus semua cewek atau masih terima kalau ada yang mau member cowok bisa atau gimana? Sekarang sih membernya ada 8, cewek semua sih. Cewek semua. Tapi kalau cowok nih misalnya nih yang nonton nih, wah gue pengen dilatih nih kayaknya nih, boleh nih gitu, pengen. Cowok yang cewek-cewek ya. Kalau itu ada pelatih khusus nggak? ada. Bukan nggak mau ngelatih cowok ya. Masalahnya kalau cowoknya nanti ngangkatnya bebannya berat, Nggak bisa bantuin gitu ya. gue yang kebanting juga. Nah. Tapi sejauh ini berarti semua cewek-cewek ya. Itu rata-rata programnya yang dikasih apa sih? Maksudnya mereka pengen apa sih targetnya gitu, nge-gym itu sama mau olahraga tuh? Kalau dari member yang udah ada sih sebagian besar pasti yang fat loss, terutama kan dari badannya lumayan agak ini. Ya. Pengen nurunin berat badan, tapi ada juga yang pengen naikin berat badan, ada juga pengen sehat doang juga ada, sama memperbaiki postur tubuh. Jadi ternyata latihan itu nggak cuman sekedar pengen kurus bukan sih. Bukan itu ya ternyata ya. Yang lebih penting itu gimana kita membuat progres pada diri sendiri. Jadi contohnya ada member yang tadinya nih simple thing ya. Jongkok aja tuh nggak bisa gitu. Kebayang nggak sih gitu kita jangan jauh-jauh squat yang beban berat ya. Cuman buat sekedar jongkok, berdiri dengan proper 10 kali itu juga nggak bisa. Oh, begitu. Ternyata ya, banyak begitu yang kayak begitu gitu. Jadi bukan semata kayak pengen badan seksi nge-gym gitu. Tapi bukan itu aja gitu ya sebetulnya ya. Bukan. Jadi ada yang misalnya badannya posturnya karena kebanyakan mungkin di kantor atau duduk, memperbaiki postur gitu ya. Bungkuk Jadi gitu bungkuk kan. gitu ya kalau jalan gitu. Kalau udah kebanyakan nge-gym bagus gitu. Jadi tegap terus juga ada gitu. Kalau jalan Tidaknya kalau pulang dari gym jadi jalannya tegap sedikit terus gitu. beda gitu. Benar lagi kok. Dan dari testingnya mereka bilang kok sekarang sesudah nge-gym postur badannya lebih bagus ya, lebih tegak ya, nggak bungkuk lagi, terus udah gerak juga lebih enak, kayak mau kerja juga lebih enak karena kan dia udah biasa latihan, napasnya bagus. Iya sih betul ya. Memperbaiki juga apa ya? Metabolisme badannya. Nah itu sih sebetulnya kan memang saya banyak gitu teman yang pengen nge-gym tapi nggak mau kayak jadi binaraga, apalagi kalau cewek nggak mau sampai berotot. Itu gimana sih? Apakah memang begitu kalau nge-gym langsung berotot gitu? Sebenarnya ya itu tuh pertanyaan yang entah itu di IG, entah itu di DM, entah itu orang ngomong langsung, paling banyak itu cewek-cewek yang bilang Ci, aku mau nge-gym tapi nggak mau ya kotak-kotak katanya gitu. Nah coba tolong dijelaskan. Paling pengen marah kalau ada orang yang nanyanya itu gitu. Sorry tuh saya bukan gimana sih. Kalian tahu nggak sih buat jadiin otot itu susahnya setengah mati. Iya maksudnya kan kalaupun mereka mau begitu belum tentu bisa gitu kan. Nah itu dia masalahnya. Terus ya jawabannya sih simpel ya. Ini saya aja yang udah latihan bertahun-tahunnya disiksa setengah mati ya, mau kayak gitu juga susah. Ini buat yang nonton ya, buat sobat Urban ya. Ini Cilina ini termasuk kuat loh, tenaganya gede, tapi badannya nggak kotak-kotak yang kayak binaraga kayak gitu kan, tapi tetap aja gitu fit gitu ya. Cuman memang tenaganya mungkin lebih besar juga dari saya. Bawaan. Gitu ya.
Itu karena ini mungkin karena pelatih. Bener-bener. Jadi kayaknya itu termaksud mitos kali ya. Jadi kalau Ya. perempuan nge-gym Tiba-tiba badannya jadi keker jadi berotot. Iya, iya, Soalnya kan kalau kita lihat juga mungkin kan perempuan sama laki mungkin beda ya. Maksudnya dari Hormonnya secara juga beda hormonnya ya. ya. Betul, Yang betul. bikin otot kan sebenarnya kan pentingnya testosteronnya. Apalagi kan kalau cewek kan bilang nggak ada testosteronnya atau Ya. sedikit ya. Jadi kan mungkin kayaknya nggak mungkin gitu yang ngangkat langsung jadi kotak-kotak gitu. Iya betul itu. Ya. Ini aja maksudnya dengan badan seperti ini nge-gymnya udah berapa lama, Ci? Yang intens ya. Ya yang berarti intens gitu, yang rajin gitu, yang 2 tahun lebih ya. Tuh, 2 berarti. tahun, 2 tahun aja nggak sampai kayak binaraga yang gimana Dan gitu kan latihannya sekarang. setiap hari. Setiap hari ya, setiap hari ya. Minggu pun nggak, tapi minggu mungkin ya. Aduh. Enggak. Jadi Senin Minggu sampai hibernasi, Sabtu Bob. latihan, ngelatih ya. Itu Ya, full ya, Senin sampai Sabtu ya. Senin ya. Beda yang diangkat. Cuman yang mungkin yang pertanyaannya lagi ya, kalau makannya sendiri dijaga nggak sih atau bebas gitu? Ah saya mau makan ini atau Ya, ya, ya. mungkin udah capek-capek latihan ya berarti mungkin makannya saya pilih-pilih atau gimana sih sebenarnya Supaya maksudnya badannya tetap bagus gitu. betul. Jadi supaya hasilnya pun lebih cepat terlihat lah ya gitu kan. Ya, jadi gini, sebenarnya kalau saya juga sama member-member nggak pernah nyaranin pertama satu diet ekstrim, itu jelas nggak. Oke. Jadi termasuk diet yang- ekstrim itu yang seperti apa? Yang maksudnya, Ci, aku pengen kurus, jadi kurangin makan langsung, misalnya nggak makan oke. nasi, nggak makan gula, nggak Ya, makan ya, ya. ini, nggak makan itu, semua nggak dimakan gitu ya. Angin Misalnya aja. Angin aja yang sekarang kan dimakan. lagi tren banget tuh diet Ah. ekstrim. Itu sih sangat amat tidak disarankan ya, karena Oke. memperlambat metabolisme. Jadi yang aku saranin itu, satu, latihan harus benar, tekniknya benar, kejar teknik yang bagus. Kenapa? Oke. Karena otomatis otot-otot yang kerja juga kan maksimal kan kalau tekniknya bagus. Ya. Yang kedua, bensinnya harus cukup, alias makannya harus benar, jadi bergizi seimbang. Harus bener lewat mulut gitu ya. Iya, lewat hidung gitu, Bob. Ya, terus. Jadi kalau misalnya kita pengen latihan nih, rencananya pengen latihannya maksimal, tapi makanannya kurang, asupannya kurang, ya sama aja kayak mobil mau lari tapi nggak punya bensin Oke. gitu kan. Jadi yang jelas udah yang kedua harus bagus itu nutrisi. Oke. Nah, makanan yang seperti apa sih? Yang jelas gizinya seimbang, jadi karbohidrat, protein, lemak sehat, Ya, ya ya, semua itu harus cukup di badan kita gitu. Oke. Kan ada juga nih sebagian orang yang pengennya instan gitu ya. Oh harus minum A, harus minum B, atau nggak makan A. Kalau saya sih, menurut yang udah saya laluin, yang paling bagus itu ya tetap aja whole food, alias makanan yang utuh ya. Ya. Jadi oke. kayak karbohidrat kompleks, protein juga jelas dari misalnya Solid daging foodnya, ya, gitu atau ya. kacang-kacangan gitu kan, sama fat juga kayak gitulah, buah-buahan, sayuran semua dimakan seimbang. Nah, pelan seiring berjalan waktu itu mengubah gaya hidup kita. Jadi kalau saya sendiri Oke. menerapkan diet yang fleksibel ya kalau bisa dibilang. Gimana tuh? Diet gitu ya. Gimana tuh? Fleksibel dieting. Gimana tuh flexible dieting tuh? Fleksibel diet tuh jadi misalnya bukan yang makan dada ayam doang bersih terus nggak makan yang lain, nggak pakai garam, nggak pakai gula gitu Ya, kan, ya, nggak ya, pakai ya. minyak, nggak pakai sendok, pokoknya semua nggak pakai. Nggak pakai lama. Nggak gitu juga gitu. Jadi makan di luar masih bisa, masih oke. Ya. Makan di restoran juga masih bisa, oke. Tapi saya lihat komposisi dari makanan itu, misalnya nasi, ada daging, ada sayur. Oke. Gizinya tuh seimbang. Ya. Dan ngurangin ngemil, karena kenapa kalau yang ngemil kayak keripik lah gitu kan, cemilan-cemilan yang macam gitulah, itu kan kebanyakan cuman tinggi gula, tinggi sodium, sambil nggak ada gizinya. Iya sih. Masalahnya itu, jadi dia tinggi kalori tapi nggak memenuhi kebutuhan gizi kita. nutrisinya gitu ya. Nah Iya, kalau yang iya. gitu dieliminasi. Jadi kalau kayak gitu pakai hitung-hitungan kalori nggak sih sebenarnya? Oh kebutuhan kalori saya segini. Apakah saya harus hitung kebutuhan kalori saya segini, ditaker gitu, pagi segini, ini segini, atau go with the flow aja gitu? Gimana? Kalau saya sendiri pertama-tama
dari latihan ya sampai sekarang ya pertama-tama sih dihitung dulu. Karena kalau dari ngitung itu kan kita tahu kebutuhan badan kita sambil trial and error. Jadi misalnya kita makan segini. Hari ini 1 bulan ini nih 1.500 kalori, kita di kalori maintenance itu atau maksudnya di kalori yang membuat berat badan kita tetap segitu, apakah harus kalorinya segitu udah cukup ataukah kurang ataukah lebih gitu kan. Kan gampang jadinya kalau misalnya kita udah pintar ngitungnya nih, nanti kan kelihatan sendiri kalau misalnya kita makannya kurang beratnya turun ya, gitu kan. Kalau surplus kita naik tergantung gitu ya. Nanti jadi ngebantu juga waktu kita pengen naikin massa otot, berarti kan makannya harus di kalori maintenance atau di lebih di surplus. Nanti kalau giliran pengen cutting, pengen badannya kecil ya defisit kalori. Berarti gitu. Dari makanan tuh kalorinya harus dihitung ya. Iya. Rupiahnya dihitung gak sih? Karena itu loh. Enggak, karena begini, karena banyak yang wah mau makan sehat tuh lebih mahal katanya kan atau gimana gitu. Bener gak sih gitu? Tergantung juga makanan sehatnya apa ya. Kalau makanan sehatnya yang murah aja nih. Orang kan pasti pengen yang lebih hemat gitu ya. Sumber-sumber protein yang baik, yang murah gitu. Kalau yang mahal mungkin banyak kan. Kalau yang murah nih maksudnya orang ngirit dengan budget harian biasa mereka makan. Biasanya kalau orang kan warteg 15.000 atau 20.000 nih. 15.000 atau 20.000 tuh kita udah kenyang, tapi kita nggak mikirin gizi atau apa kan. Nah, kalau yang udah mulai olahraga, tapi dia ya punya uangnya ya segitu nih. Ada nggak sih makanan yang bisa mencukupi nutrisi kita dengan harga segitu? Banyak sih sebenarnya kalau misalnya mau bikin sendiri ya sayur-sayuran kan udah pasti murah meriah ya. Harus kita bikin sendiri sebetulnya ya. Iya. Sumber protein mungkin dari telur kali ya. Telur gitu, ayam juga kan nggak terlalu mahal juga gitu. Yang gitu-gitu sih maksudnya kalau mahal atau murah tergantung budget kita ya. Kalau misalnya kitanya pengennya yang kayak whey protein apa gitu ya, itu mah ya. Oh kalau mau yang lebih murah kayak saya di endorse orang. Nah, ini nanti mungkin ini solusi terbaik gitu ya. Sobat Urwan juga nanti lihat Instagramnya Cilina ini nanti kita cantumin di situ. Itu makanan sehat semua isinya. Jadi dari pertama sih sebenarnya memang gak niat makan sehat. Lama-lama karena nyoba terus ngitung kalori terus mencoba pada badan sendiri, lama-lama orang juga melihat apa yang kita lakukan kali ya. Itu lebih tepatnya. Jadi mereka mulai support nih, cobain dong gitu, cobain dong. Tapi betul kalau untuk yang misal nih Sobat Urbani yang kurang referensi makanan sehat itu ada apa aja sih? Itu lihat Instagramnya Cilina. Itu makanan sehat semua isinya. Ada ini, ada itu. Saya suka kebagian kalau tolong fotoin, nanti saya minta. Tapi udah lama nih enggak. Kalau mau kebagian fotoin. Tapi kalau itu sendiri, jadi kalau endorse itu pilih-pilih berarti ya, lebih ke healthy food. Iya. Jadi nggak semua tiba-tiba saya mau endorse pisang goreng atau batagor gitu, enggak kali ya? Enggak, jadi enggak terima yang begituan ya. Karena pertamanya juga memang ada Cici mau dong endorse keripik apa gitu. Oh enggak sorry gitu. Kalau pernah ada yang begitu? Enggak ada keripik, nasi bistik, nasi goreng enggak. Vaping ada. Iya sih, tapi kalaupun diterima juga kayaknya nggak cocok dengan figurnya kan, isinya semua udah makanan sehat semua nih gitu. Kayaknya lebih cocok banget. Jadi terima aja yang banyak, nanti kasih ke saya kalau kalian. Itu solusi paling murah ya Bob. Terus Ci nih sekarang punya tujuan apa nih goalsnya Cilina dari perolahragaan lah, atau mungkin mau kontes lagi, mau ini lagi, turun kejuaraan lagi. Mungkin ada cita-cita yang belum tercapai gitu. Walaupun cita-cita short term atau long term gitu. Short termnya apa, long termnya apa gitu. Siapa tahu pengen saya kan suatu saat pengen tanding ke luar negeri, atau suatu saat saya pengen jadi fitness influencer yang secara nasional, atau gitu. Apa sih gitu. Visi misinya untuk jangka panjang dan jangka pendek. Mungkin kalau misalnya jangka pendek sih pengen coba tanding lagi sih ya. Jadi kan waktu itu kan kepotong pandemik juga waktu tahun lalu kan. Dulu pas sebelum pandemik nih, itu ada rencana ikutan event terdekat nggak sih? Ada. Apa sih, di mana ya waktu itu ya?
tahun lalu Di Semarang kalau nggak ya, salah. harusnya bulan April ya. Iya. Itu udah jadi event terdekat yang mau diikuti ya Iya, sebelumnya, cuman nggak tapi jadi. kan gagal. Jadi mungkin Oke. kalau ada kesempatan tahun ini. Tahun ini sih udah mulai ya, udah mulai ada event-event, udah mulai bermunculan lah Ah, gitu. Tapi kalau selama persiapan nih, event sama non event gitu ya, makanan sama latihannya beda nggak sih gitu? Apakah sama gitu, atau mungkin makanannya ada yang dirubah, atau latihannya diperbanyak, atau gimana gitu? Mungkin kalau misalnya saya sendiri sih karena udah kebiasaan 80% makanannya juga makanan sehat. Jadi ya nggak terlalu pengaruh kalau dari segi makanan ya. Oh. Paling mungkin kalau udah deket-deket ya lebih ketat sedikit aja tapi nggak sampai terasa nggak ada nyiksa perubahan banget yang gitu. menyiksa gitu ya, Nggak. karena memang sudah terbiasa dengan Iya, makanan yang betul. sehat. Udah jadi lifestyle gitu ya, makanan Iya. sehatnya itu. Ya, tapi kalau misalnya latihan mungkin ya lebih ditambah porsinya sedikit kali ya. Frekuensinya Kalau mungkin udah- lebih ya, ditambah. gitu sih. Iya. Jadi kalau jangka panjangnya nih, jangka pendeknya kan mau tanding Mau ikut lagi, pertandingan pertandingan lagi. Jangka panjangnya apa sih gitu? Kalau jangka panjangnya sih lebih pengen jadi influencer kali ya, Oh. yang lebih ini buat ya lebih luas lagi lah gitu Ya. maksudnya. Kalau saya seumur ini aja bisa gitu, kenapa kalian nggak bisa? Apalagi yang muda-muda gitu kan. Kalau Cilina bisa, kenapa harus kalian? Nggak ya? Kalau Cilina bisa, kenapa kalian nggak bisa? Jadi boleh nggak sih kalau kita ada nih yang nonton nih pengen nge-DM buat apa masukan dong atau program latihan gitu? Boleh nggak sih dikasih nggak sih programnya gitu? Boleh, Saya mau boleh workout di aja rumah sih. nih gitu. Oh boleh-boleh aja sih. Nggak masalah ya. Nggak masalah. Jadi terbuka kalau untuk yang nonton nih misalnya nggak bisa pergi ke gym atau gimana harus di rumah minta program latihan dong gitu, boleh ya? Ya boleh aja. Sip, jadi jangan lupa di follow nanti Instagram Cilina. Pola latihan mungkin bisa juga nanya makanannya cocok nggak nih Ya, gitu. betul. Ini boleh atau enggak gitu kan. Ada juga mungkin yang masih awam, masih bingung ini Iya, teh iya, termasuk iya. makanan healthy atau enggak. Nah, mungkin bisa langsung nanya ke Cilina sendiri. Ya. Tapi banyak nggak yang nanya gitu sejauh ini gitu? Banyak. Banyak yang nanya udah nikah belum? Gitu. single enggak gitu ya pertanyaan. Atau ganda campuran? Pengennya dijawab single. Banyak ya sebetulnya ya. Banyak sih yang suka nanya makanannya, kalau kayak gini udah bener nggak, makannya apa. Jadi mungkin dari begitu banyaknya pertanyaan ya, kayaknya orang-orang juga sedikit banyak sih kayak menyalahkan makanan ya, jadinya maksudnya Kayak makanan gimana tuh A contohnya? boleh, B nggak boleh, C Oh, boleh gitu, A nggak boleh. begitu. Padahal kan nggak gitu juga, Ya, ya, makanan ya, kan ya, nggak ya. punya salah ya, Iya yang salah sih. mulutnya, Iya, yang benar. makan kebanyakan. Nah, Benar. Iya. Itu. Oke, apalagi kok? Paling yang satu lagi mungkin ya, kan apalagi kalau perempuan tuh kalau kita lihat kan orientasinya berat badan gitu ya. Ya. Bener atau enggak nih? Kadang kan ada juga yang berat badannya malah stabil, tapi bentuknya kok lebih Berubah bagus ya. ya gitu. Pinggangnya kok lebih kecil atau lebih lean muscle, kan ada juga yang gitu ya Ya. gitu. Jadi itu mitos atau fakta sih sebenarnya gitu. Nah, itu dia tuh yang wajib diubah dari mindset kita ya. Turun berat badan. Nah, karena itu tuh jadi target utama hampir semua wanita gitu. Dia pikir kalau turun berat badan pasti badannya bagus. Padahal oke. kalau saya sendiri ngalamin dari awal sebelum nge-gym sama sekarang sudah nge-gym, saya sebenarnya naik 5 kilo. Oh. Dari timbangan ya, dari timbangan naik 5 kilo. Heeh. Tapi mungkin sebetulnya yang naik tuh otot, masa otot atau apa iya, gitu ya. Jadi bedanya kalau misalnya belum tentu kita kalau naik berat timbangan itu belum tentu jelek. Karena harus dilihat lagi yang lebih kelihatan tuh kan sebenarnya dari looknya ya. Cermin Ya, kali ya, ya. Jadi kalau kita jalan-jalan juga kan orang nggak ada angka timbangan di sini kan, Iya Bob. sih, yang dia lihat kan Bentuknya Ini ya, figurnya ya. Nggak ada ih Betul. 45, 50, 60 Aduh, gitu kan nggak ada kan. Nah, Benar, tapi benar. kan bakal kelihatan dari looknya. Iya. Badannya lebih berbentuk nggak, lebih shape nggak gitu. Walaupun saya naik 5 kilo tapi ukuran pinggang ya, Pinggang. lingkar pinggang lebih
kecil, kecil. terus lebih slim juga, lebih berbentuk juga, lebih tone gitu ya. Ya. Jadi patokannya bukan ke berat badan, Bukan Bob, ke berat badan ya. tapi ke ukuran baju. Aduh. Nah, jadi kalau ukuran bajunya mengecil gitu atau tetap, tapi berat badan itu nggak jadi masalah. Ukuran celana, Bob, Ukuran celana. pinggang. Kalau saya timbangan naik, ukuran celana naik sih. Lagi program nih sekarang nih, lagi program. Jadi nanti saya juga sebetulnya ada program latihan untuk body transformation. Nanti salah satu pelatihnya ini, ya siapkan program yang jangan berat-berat lah. Sangat berat. Gitu paling Oke, udah mungkin visi misi kita udah saya tanya. Paling nanti kalau ada yang mau nanya, mungkin Sobat Urban bisa langsung DM langsung ke Ya. yang bersangkutan. Nanti dipasang di caption di bawah ya. Ya, nanti kita Atau kalau cantumkan. mungkin juga ada yang mau endorse ya, tapi Ya. udah kita bicarain tadi yang berbau-bau healthy lah ya makanan. Ya. Kalau keripik setan jangan, ya nggak bakal diterima. Ya, nggak ya. Jadi mungkin alat olahraga atau mungkin makanan sehat mungkin diterima. Kalau suplemen gimana suplemen? Oh kan udah Dikontrak gitu ya? Iya, betul. Oh, jadi udah dikontrak sama Skytrax. brand suplemen. Jadi kalau suplemen mungkin nggak bisa. Nggak bisa. Nah, di luar Betul. dari itu yang berhubungan dengan kesehatan mungkin bisa di DM aja. DM langsung Sirina gitu ya. Sampaikan ini dong pesan-pesan nih buat terutama yang cewek-cewek yang merasa insecure dengan bodinya. Gimana sih? Oh, apa ya? Kalau buat saya sih latihan nge-gym dan makan sehat itu kan nggak bisa dipisahin nih satu. Jadi saling Oke. berkaitan ya, itu tuh sama-sama penting. Hmm. Yang lebih penting lagi adalah mengubah mindset dulu. Jadi oke. jangan pernah mau hasil yang instan. Kebanyakan kan cewek-cewek, kalian-kalian pengennya pokoknya dalam waktu 1 bulan saya harus turun 10 kilo gitu. Nah, ya, jangan gitu ya. juga Oke, gitu. oke. nanti turun 10 kilo, udahnya naik 15 kilo lagi ya. Jadinya cuan. Jadi yo diet itu. Benar. Jangan. Oke, Jadi lebih baik menentukan kitanya apa ya? Ada progres gitu setiap bulannya, setiap kedepannya. Tentukan apa visi itu buat jauh ke depan. Kalau saya sih lebih suka gitu ya daripada misalnya cuman dari yang semua yang saya dengar cuma 3 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Ini saya bisa ngapain gitu kalau cuman nungguin 3 bulan atau 6 bulan lagi, terus sesudahnya mau gimana gitu kan. Kalau saya sih pengennya terus ke depan gitu. Jadi semakin lama semakin bagus, semakin lama semakin baik. Makanya harus konsisten. Betul. Nah, itu yang paling penting, yang paling susah tuh mengubah cara pikir kita supaya gimana nih Konsisten, caranya ya. kita bisa terus konsisten, semakin hari semakin lebih baik dari sebelumnya gitu. Jadi jangan mau kalah kalau buat saya ya. Dulu kan ada yang pernah bilang, Cil mah udah umur segitu nggak akan bisa lah gitu, ngapain sih lu teh, udahlah nggak usah susah-susah ngapain. Tapi kalau buat saya sendiri it's challenge ya buat Yeah. saya gitu. Oh, Dan kenapa? terbukti ya, Kenapa? bisa ya. Kenapa harus nggak bisa Yeah. gitu? Dan nanti kalau udah ketemu lagi orangnya kaget kali ya. Ternyata bisa gitu ya. Benar. Jadi mungkin intinya sih, jadi kalau boleh dikoreksi ya, takut salah ya. Ya. Jadi mungkin kita intinya kan cari kesehatan ya, jadi Ya. lifestyle. Kalau bentuk bagus segala macam itu mungkin bonus kali ya. Selama perjalanan itu bentuknya jadi lebih baik, lebih bagus, tapi tujuan kita kan sehat juga kan ke depannya. Ya betul. Ya tapi jangan juga gara-gara yang penting bonus-bonus aja terus tetap Bulat nggak gitu. juga gitu. Itu bukan alasan juga ya. Iya. Sangat inspiratif. Gitu. Itu ya apalagi itu sih yang buat yang cewek-cewek kan biasanya begitu ya. Cuman pengen udah turun aja 2 kilo, turun aja 2 kilo tapi nggak tambah sehat juga. Nah, kebanyakan misalnya yang turunnya malah otot yang turun, berat Iya, airnya semuanya yang yang turun, turun tapi gitu lemaknya ya. di situ-situ juga, nggak kemana-mana. Iya. Jadi masa lemaknya harus diturunin, masa otot yang ditambah ya. Berarti Nah, gitu, perluan betul. gitu ya. Gimana caranya? Caranya daftar dulu nanti nge-gym sama dia. Nah, gitulah. Ada lagi kok yang mau di Ya paling ini penutup aja mungkin ya, berarti bisa kita jadi panutan ya dengan ibu rumah tangga yang Ya. sudah berumur ya, bisa membagi waktu juga kali ya untuk
latihan, jaga latihan. makan, dan Nah. mengurus rumah tangga gitu. Nggak ada alasan gitu Iya, ya untuk apalagi kalau yang masih single-single, belum banyak kegiatan di luar, malas olahraga. Ini buktinya Ya. yang sudah berkeluarga dan segala macam pun masih bisa mengurus badannya sendiri. seperti ini. Gitu. Luar biasa, luar Oke. biasa sekali. Oke, Ci, thank you ya. Terima kasih banyak Sip. karirnya di sini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Kalau jadi nanti ikut body contest, juara nanti ke sini lagi. Iya. Oh, kalau nggak juara Kalau boleh nggak kesini juara ya. nggak boleh ke sini. Nggak boleh. Jadi nanti mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan di komen, Ya, mungkin di komen boleh, bisa nanti. di komen nanti kalau bisa dijawab segala Ah. macam mungkin bisa langsung dijawab oleh yang bersangkutan. Gitu. Jonathan. Ya, sip. Thank you kalau begitu Sobat Urban. Terima kasih sudah menonton channel ini. Thank you. Thank you.